Halo Tesla Lover, ketemu lagi dengan Copitos di sini ya. Oke, hari ini kita akan nge-review dan unboxing fitur ini ya. Ini pasti itu gue yakin lo semua udah tahu ya. Jadi ini kan McFarlane Spawn ya. Memang kalau buat cerita sedikit sebenarnya, dan gue yakin lo semua udah lebih tahu ya mungkin ya, bahwa Spawn ini kan dia keluar dari Todd McFarlane, dan ini booming di tahun 90-an gitu. Tapi kemudian gitu, kira-kira 2000 mungkin 2000 ke atas, mungkin ini dia makin dia sempat keluar filmnya apa, dan dia akhirnya sempat menurun, lesu ya karena dia nggak berkembang lagi. Dan kemudian setelah sekian lama di tahun 2015-2016an ini keluar figur ini ya, dan ini makanya dikatakan dia Spawn Rebirth ya, dia kayak muncul lagi ya gitu, Spawn muncul lagi. Nah setelah itu dia in between muncullah dia Spawn yang baru sekarang ya. Kalau lo lihat Call of Duty Spawn, dia Spawn itu mulai masuk ke game-game yang seperti Mortal Kombat ya, itu desainnya agak sedikit beda ya, dan ini masih mengikuti Spawn klasik yang lama. Dan inilah Spawn Rebirth yang akan kita review ya. Ini memang salah satu figur kesukaan gua. Kita akan unboxing ya, daripada kebanyakan bacot ya. Sekarang kita akan review aja langsung ya. Tapi sebelum itu tolong subscribe and like ya, bagi saya gue lebih semangat lagi untuk membahas, untuk nge-review main-mainan jadul, sehingga lo akan tahu ya, mungkin lo yang udah lupa atau apa, lo akan teringat lagi, atau lo mungkin ingin beli lagi, lo bisa datang ke lapak Copitos. Oke, kebetulan juga ini mau gue pasangkan ya, dan gue baru dapat juga ini kebetulan. Inilah kenapa gue mau review Spawn lagi, karena gue baru dapat ini ya. Ini gue dapat cape ya, dia custom cape ya, dari China juga sih ya. Ini tulisannya Force Knight ya, mungkin ada yang udah punya juga dari ini ya. Dan ini gue pengen pakai di sini karena kan bawaan dari action figure ini dia biasanya yang karet gitu ya, sedangkan ini dia custom cape, bener-bener kain yang bisa kita kasih wire ya, kita bisa bentuk-bentuk gimana, dan pasti akan keren banget gitu ya. Oke, sekarang aja kita unboxing ya, kita lihat dan kita review untuk figur ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini ya, tinggian box 24 cm dengan ketebalan 7,5 cm dan lebar 14 cm. Desain box cukup sederhana ya, cukup simpel ya, seperti desain-desain Spawn yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat dari dekat ya. Di sini di atasnya dia ada logo Spawn dan logo Color Tops ya. Color Tops itu adalah bagian daripada kontrol produknya dari McFarlane ya. Jadi dia mudah mengkontrol untuk produk serinya ya, collection untuk kita ya. Di sini tulisan Spawn Rebirth-nya ya, tulisannya simple ya, dan sini biasa ya, ini ada SNI-nya ya. Oke. Sini ada SNI-nya, kodenya semua lengkap. Ini original ya, dan biasa dia made in China ya. Ada barcode-nya ya. Oke, kita lihat ini ya, semuanya bagian bawahnya sih simple, semuanya sini juga simple. Desainnya simple sekali sih ya, boxnya ya. Ini tulisan Spawn ya. Pasti gua sih lebih happy gini ya, pakai box aja ya, daripada pakai blister itu ya, dia karena susah bukanya. Oke, ini sini Spawn Rebirth, dia seri 10 ya. Sini di sini ada 9 new figures at McFarlane.com ya. Dia ada 9 figur lainnya ya. Dia sebenarnya kalau yang Spawn Rebirth ini dia keluar 2 sih ya. Dia versi masket sama hamburger ya. Tapi ada untuk produk lain sih ya. Dan di sini samping sini juga Spawnnya sama ya, sini atas juga simple semuanya ya. Jadi dilihat, buka, kita langsung buka aja sekarang. Oke, yang ini kita buka sekarang ya, ini ya. Oke, ini sekarang dari stand base nya dulu ya. Stand base nya simple sih ya, stand base very simple juga ya. Oke, kalau ini ya, lihat ya, warna black ini dengan logo Spawn, di bawahnya kopong ya.
Kopong situ itu ada tulisan apa ya? Oh, dia cuma kode seri M2 49 ya. Nah, sini tulisan spawn lagi. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat weapons ini, kita buka dulu ya, kita ambilin satu dulu, kita buka pengikat belakangnya sini ya. Oke, kita keluarin ya. Sini weaponnya dapat 2 ya. Oke, ini senjata pertama yang kita dapat ya. Kita lihat dulu, ini kayak ini kayak peluncur roket ya. Ya, ini khusus meluncur roket gitu ya pesannya, dan tapi kualitas detailnya keren banget sih, mirip udah gua rasanya udah hampir sama kayak Hot Toys ya gitu. Udah ada kualitas per 6 scale gitu ya, tapi ini kan untuk Super 12 scale atau untuk 7 inch ya gitu, 7 inch ya, tapi ini cukup detail banget sih ya tuh ya, kuatnya sampai apa untuk peluru-peluru dalamnya tuh ya, ada code-nya ini semua tidak akan ini mah. Coba ini gue pikir ada yang bisa dimainin ya, kalau kayak Super 6 skill kan lo ada yang bisa dikokang, bisa digerakin, tapi ini enggak ya, mungkin karena skalanya. Dan ini juga keren sih ya dia kayak apa, ini catnya udah ngelupas dan ini lihat detail-detail bulunya ya, semua detail, jadi kelihatan very detail banget ya, udah hampir sekelas kayak Hot Toys ya, atau Super 6 skill gitu ya. Oke, ini senjata keduanya, ini cuma ada kedua ya. Oke, kerennya detailnya ya, ada bekas catnya udah ngelupas gitu ya, kayaknya udah battle damage. Oke, sekarang kita lihat figurnya ya. Nah, figurnya ini kita expect-nya jangan seperti mainan biasa gitu ya, tapi dia lebih seperti statue ya gitu. Memang dia nggak banyak artikulasi. Kalau lo yang udah biasa koleksi Spawn gini ya, lo pasti tahu ya, mainan Spawn itu mereka tuh lebih theatrical ya gitu, lebih kelihatan kayak buat pose tertentu aja gitu tuh, dan yang jadi lebih kayak statue sebenarnya ya. Lihat tuh ya, jadi nggak, ini bagian belakang jubahnya ya, di bawahnya dia biasa pakai karet vinil gitu ya bahannya, sedangkan dia kayak PVC gitu ya figurnya ya. Oke, lihat ya. Nah, sekarang ini tangan yang satunya juga dia cuma bisa, nah dia untuk vertikalnya Einstein dia tuh cuma bisa sampai situ doang sih, aku nggak coba berani lurusin gitu, kayaknya mentok sampai sini aja. Oke, tapi dia bisa digerakin ke pinggir doang paling-palingnya, tapi dia yang gerakan dalam memutarnya dia bisa memutar. Nah, gerakan lurusnya dia cuma mentok sampai situ aja ya tuh, nggak bisa sampai lurus gitu tangannya. Oke, nah yang tangan satunya dia bisa sampai lurus. Nah, bisa kita tekuk lumayan, pergelangan tangan bisa di rotate juga, dan ini sikunya juga bisa di rotate sama. Jadi artikulasi tangannya itu aja ya lengannya nggak bisa ya, di kepalanya jangan bisa juga rotate, dan ini loose ya, kelihatan bisa dicopot ya. Kaki juga, pergelangan kaki bisa rotate dikit sekali ya, hampir nggak bisa ini ya tuh ya, yang ininya ya, kakinya ini nggak bisa juga. Oke, jadi semuanya mati. Nah, kita sekarang pasang ini di di stand base nya ya, kita coba, ini ada lubangnya ya, kita pasangkan stand base nya. Oke, ini ya, jadi tinggi figur ini adalah 18 cm atau 7 inch ya. Itu hanya sound dari ini sih, belum termasuk stand base nya ya. Stand base nya itu 2 cm-an ya, dan tingginya betul 18 cm. Oke, sekarang gue pengen coba lepas jubah ini sebenarnya ya, karena kan kita mau pasangin sama ini ya, sama di itunya ya, cuma additional cape-nya ya, cuma ini bisa tuh ya. Oke, coba untuk pasangnya agak seret ya. Oke, sekarang dia ada ini. Nah, di belakangnya ada ini, ada joinnya ya, jadi buat pengunci jubahnya, tapi keras banget nih ya. Gue bisa paksa gue buka pakai tang, tapi gue khawatirnya malah rusak. Yang lebih baik gue cukup ini ya, tapi susah dicopot soalnya ya, susah banget. Oke, nah ini sekarang kita keluarin, dia keluarin ini dari China ya, Forge Knight ya, dari Forge Knight ya, ini ya, dari China. Dia memang Forge Knight ini memang produk untuk ini ya. Lalu bisa lihat ini di ini ya, ini ada Instagramnya, Facebooknya Max Bird ini ya.
sedangkan di belakang ini ada apa, ini buat anak, dia nggak boleh buat anak-anak ya memang ya, di atas 14 tahun. Oke, keren banget ya. Ini ada kain tapi ada wire cape-nya. Di sebelah sini dia ada kayak plastic letter atau ini ya buat nempel intinya ya. Ini buat ini ya. Ini memang First Knight ini memang dia ada banyak produk sih khusus untuk kayak custom wire cape gitu ya. Oke, buat custom ini ya, jubah-jubah gitu ya. Lo bisa coba lihat ke websitenya kalau ini. Nah, di sini ada plastik lagi, kita dapat ini ya, chainnya ya, rantainya yang lebih metalik, lebih hidup ya, lebih kelihatan real dan keren ya. Oke, jadi ini kita kan mau upgrade figur ini ya. Figur ini kan figur 7 inch terbuat dari PVC, dan sekarang kita upgrade dengan ini ya, dengan wire cap ini ya, dengan additional ini, dan juga ini ada ini ya, ada kawatnya juga ya, ada wire ini juga ya, itu bisa dibentuk juga pas bagian ujungnya aja rantainya ya. Oke, nah, di sini kita dapat lagi double tip ini sih ya, kayak double tip tapi mungkin nggak kayak double tip biasa ya, aku nggak kayaknya ini double tip khusus buat ini ya, buat fabric ya. Nah, ini kita cobain dulu. Gue nggak tahu nih, mungkin lo ada yang lebih jago atau apa ya, kita coba pakein dulu aja ya. Tapi ini sesuai ini sih kreativitas saja sih, terserah bebas gitu lo pakeinnya. Oke, ini ya si chain bawaan dari figur McFarlane ini gue nggak bisa lepas sih, bisa dilepas tapi kayaknya gue harus ngerusak gitu karena itu lemnya dilem mati ya, jadi tak kayak si jubah tadi, jadi lebih baik gue biarin aja gitu nih ya. Oke, ini kita putar ke sini, coba ke sini ya. Coba mungkin lo lebih jago ya, mungkin sini bisa. Ini tergantung kreativitas masing-masing sih ya. Coba ini aja ya, coba ini aja. Oke, ini di kaki bawah satunya ya, karena bisa aja sih ini gua copot paksa ya si chain yang asli bawaan tuh ya, ada yang plastik ya, tapi ngerusak gitu ya kalau ini ya. Ntar ya, agak susah, ribet nih. Oke ya, coba sini ya, kita ingin ke kakinya sini ya. Ini yang jatuh kayaknya ini mesti kita ingin nyilang ya, kita silang ke sana sih kayaknya nih. Ntar dulu wait sabar ya. Oke, sini ya. Nah, ini kesini nyilang sini, jadi biar nggak jatuh ya. Satunya juga gua silang ke sebagian sebelah ke kiri aja ya, mungkin dari ini biar ke situ. Ini gue lepas lagi, gue silang ke sini dulu, masukin sini dulu lewat sini ya. Oke, ini ya, kita kaki ngilang ke bagian sebelah kiri ya, dari kaki kanan ke kiri, dari kaki kiri ke kanan. Coba disilang ya, biar nggak gampang jatuh gitu. Gue menghindari kelibet ke arah leher ya kan, kita mau pasangin wire tape-nya itu nanti ya, supaya dia nggak nganggur gitu ya. Ini pelurunya sengaja gue biarkan posisi gitu dulu ya, nanti kan kita mau pasangin double tape-nya itu ya, buat memasang si wire tape-nya ya. Kayaknya tuh biar nggak lari-lari ya si jubahnya itu kan, nanti kan kalau kain ditempel gitu aja ke geser-geser ya, jadi memang untuk membantu supaya posisinya itu dia ada double tip itu ya, nanti kita pasang nanti. Kita coba bentuk di ujungnya. Oke, kita benerin dulu posenya. Oke, kurang lebih mungkin gini aja ya. Ini juga udah keren, dia kan kelihatannya pantai ini harusnya seperti bergerak gitu ya, dia lagi keliling tubuhnya ya. Oke,
peluru yang ketiga. Oke, nah sekarang kita pasangkan ini ya, wire gap-nya ya, lihat tuh ya, ini dia ada rantingnya sini. Nah, ini bagian sini nih, atas ini nanti kita pasangin double tip itu ya. Kita bentuk dulu. Oke, kayak gini ya. Sebentar, kita pasang. Nah ini ya, kita pasangkan ini penting dulu dikit aja ya. Tapi untuk kita pakai semuanya, bentuk kecil-kecil aja. Kita pas ini ya, kita rapikan dulu ya. Sekarang kita pasangkan ya ke tutupnya ya, di bagian belakang ini ya, jangan sampai kelihatan dari depan ya, walaupun ini bening ya, tapi nanti kan kelihatan kan kalau ini. Kita pasangannya bagian si punggungnya ini. Itu gua nggak berani copot yang itu sih, bisa gua paksa sih, cuma rusak gitu loh nanti kan. Gua kalau lebih prefer suatu saat dicoba, jadi gua pasangin lagi ke dia, terus gua masukin box gitu kalau memang gua bosan majang ya. Oke, itu ya, pasang sini satu bahunya, sama satu lagi di bahu kanannya. Oke, mungkin bisa pakai double tip biasa ya, tapi kayaknya ini dia lebih kuat ya, jadi bisa nempel di kain tuh lebih inflow. Double tip biasa kan nempel di kain kadang-kadang kurang dikit ya kalau di kain ya. Nggak apa-apa lah, kita pakai ini. Nah seperti ini ya. Oke, ini sekarang kita pasangkan ya, pastikan dia masangnya benar ya, posisinya ya. Kita pasin, tekan dikit sama jari ya, ini bagian yang ada detik lagi ya. Nah itu ya, biar kena. Oke, looks very cool ya, keren banget ini ya. Ya kita ini dulu, kita bentuk ya bagian atasnya ini ya, very nice ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan inilah dia Spawn Rebirth dengan custom wire gap ya dari Force Knight. Oke Death Lover, kurang lebih seperti itu ya reviewnya ya. Jadi Spawn Rebirth bersama dengan custom cape-nya tadi ya. Dan kalau yang berminat lo bisa cari item dari Chopitas, atau lo bisa cari yang lain kalau udah nggak ready ya. Dan mungkin cukup segitu saja. Dan setelah ini gua akan menunjukkan beberapa pose-pose yang bisa kita buat dari Spawn itu. Dan sebelum itu, please sekali lagi bantu subscribe dan like ya, sehingga gua semangat untuk bikin video review seperti ini. Okay, thanks for watching and see you next video.